Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dan membahas tentang sistem operasional bank syariah. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Yang pertama, Cynthia Wulandari dengan NPM 1951020285. Yang kedua, Citra Triadi dengan NPM 1951020287. Yang ketiga, Jesiana Pratiwi dengan NPM 1951020342. Dan yang terakhir, Kasdi Maulana dengan NPM 1951020247. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kasdi Maulana sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang organisasi dan mekanisme kerja bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil. Hal ini merupakan karakteristik bank umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik yaitu pelarangan riba dalam berbagai bentuk, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang, konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. Selanjutnya tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, dan yang terakhir tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Sedangkan sesuai dengan struktur organisasi, sistem perbankan syariah serta mekanisme kerja pada masing-masing bagian, yaitu yang pertama adanya keputusan rapat umum pemegang saham, yaitu menyangkut laporan pertanggungjawaban direksi serta rencana kerja selanjutnya. Yang kedua, adanya fatwa agama dari Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, dalam operasional bank syariah perlu adanya pengawasan dari internal, yaitu Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Adapun pengawasan dari eksternal yaitu oleh Bank Indonesia. Bukan hanya itu saja, mekanisme kerja melainkan meliputi berbagai dewan. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada bank. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri dari pakar-pakar di bidang syariah muamalah serta memiliki pengetahuan tentang perbankan. Yang kedua, Dewan Nasional Syariah merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dan kegiatan perekonomian umumnya. Selanjutnya, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas kebijakan pembiayaan dan rencana pembiayaan tahunan. Yang Direksi bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana kerja bank dan memastikan bahwa kebijakan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya di sini saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang sistem operasional bank syariah. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.
Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, misalnya model usaha, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Kemudian, sistem operasi tersebut meliputi yang pertama adanya sistem penghimpun dana. Nah, penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposit. Prinsip operasi syariah yang ditetapkan dalam penghimpun dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Kemudian yang kedua, sistem penyalur dana atau financing. Sistem penyalur dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan 3 model, yaitu yang pertama, adanya transaksi pembiayaan ditunjukkan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Kemudian, prinsip jual beli ini dikembangkan dengan menjadikan bentuk pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah, salam, dan istisna. Kemudian, yang kedua, transaksi pembiayaan ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa atau ijarah. Kemudian yang ketiga, transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Kemudian, prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola musyarakah dan mudharabah, dan jasa layanan perbankan yang dioperasionalkan dengan pola hiwalah, ran, al-qard, wakalah, dan kafalah. Dalam sistem operasi bank syariah, penarik bunga dilarang dalam bentuk-bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah itu sendiri. Baik, selanjutnya pemateri ketiga dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya Cinti Wulandari sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan pembahasan mengenai pokok-pokok operasional bank syariah. Di dalam pokok-pokok operasional bank syariah, yang pertama adalah landasan hukum dalam operasional, yang terdiri dari yang pertama Dewan Pengawas Syariah. Setelah menerima laporan dari direksi, terutama yang menyangkut produk-produk bank syariah, maka segera diadakan musyawarah dengan pimpinan ketuanya, dan hasil atau keputusannya dituangkan dalam fatwa agama yang disampaikan kepada direksi dengan tindakan kepada komisaris. Yang kedua, operasional bank syariah yang dipimpin oleh direksi harus yang berlandaskan fatwa agama tersebut. Yang ketiga, produk-produk baru, baik yang timbul dari direksi, komisaris, Dewan Pengawas Syariah, maupun dari masyarakat, pada umumnya harus melalui fatwa agama dari Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan kepada direksi dengan tindakan kepada komisaris. Lalu yang keempat, kebijaksanaan direksi yang tidak sesuai dengan fatwa agama karena tidak mampu berlandaskan fatwa agama tersebut ataupun dengan alasan lain, maka segera diambil oleh komisaris untuk diadakan musyawarah bersama antara direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan komisaris. Kemudian, pokok-pokok operasional berikutnya, yang kedua yaitu untuk pertama kalinya, direksi membuat rencana kerja atau operasional dan membuat anggaran yang disampaikan kepada Departemen Keuangan di dalam permohonan izin operasional. Setelah memperoleh izin operasional dari Departemen Keuangan, Bank Syariah boleh melakukan kegiatan atau operasionalnya sebagai kelanjutan dari operasional tahun berikutnya. Dan direksi membuat rencana kerja operasional serta anggaran yang disetujui oleh komisaris. Baik, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri terakhir. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu tentang kegiatan operasional bank syariah. Kegiatan operasional bank syariah ada empat bidang, yaitu bidang marketing, bidang operasional, bidang umum, dan bidang pengawasan. Yang pertama ada bidang marketing. Sebagai langkah awal, bidang marketing membuat rencana target, baik untuk produk funding maupun produk financing. Dalam membuat target tersebut haruslah disesuaikan dengan rencana kerja operasional bank syariah yang dibuat oleh direksi. Di kegiatan operasionalnya, pertama pemasaran produk dengan melakukan bermacam-macam media pemasaran, baik media elektronik, cetak, dan lain-lain. Kedua, kegiatan funding officer dan anggotanya terutama dalam mobilisasi dana. Funding merupakan saham, deposito, mudharabah, tabungan mudharabah, dan lain-lain. Operasionalisasi account officer atau pembina pembiayaan.
Di antaranya meliputi membuat struktur dana dan alokasi dana dari dana mobilisasi tersebut untuk memenuhi permohonan pembiayaan yang masuk. 2. Memproses calon masuk debitur yang masuk. 3. Membina debitur agar lancar pengembaliannya pembayaran serta mengurangi resiko atas pembayaran yang diberikan. Selanjutnya, operasionalisasi bagian support pembiayaan. Di antaranya, pertama, memproses calon debitur dari segi keabsahan transaksi jaminan. 2. Mengatasi masalah debitur yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada operasionalisasi bagian administrasi pembayaran, di antaranya menyiapkan surat persetujuan pembiayaan, menyiapkan akad pembiayaan serta mengikat jaminan, menyiapkan slip pencairan pembiayaan, dan menyiapkan angsuran untuk debitur dan lain-lain. Selanjutnya ada operasionalisasi bagian pengawasan pembiayaan, meliputi membuat register calon debitur, membuat register debitur, membuat surat-surat peringatan, dan lain-lain. Yang kedua, ada bidang operasional. Di bidang operasional, ada servis operasional, teller atau kasir, jasa nasabah, dan bagian tata buku. Di dalam bagian tata buku ada pembagian transaksi fisik pada kasir atau teller, pembukuan transaksi rekening bank, dan pembuatan neraca dan daftar rugi atau laba harian. Ketiga, yaitu ada bidang umum. Yang pertama itu ada sekretariat, bertugas untuk melakukan surat menyurat, arsip, dan dokumen. Kedua ada pembekalan, yaitu inventarisasi kebutuhan sesuai dengan anggaran. Kedua, belanja barang, investasi, dan biaya. Yang ketiga, urusan inventaris dan penyusutannya. Personalia yaitu daftar hadir karyawan, surat-surat izin dan surat-surat tugas, urusan gaji karyawan dan jaminan sosial, penyelenggaraan kartu pegawai dan data pegawai, kenaikan gaji dan pangkat, pendidikan dan pembinaan karyawan. Yang terakhir, urusan rumah tangga kantor, meliputi keamanan dan tata tertib kantor, pemeliharaan kantor, dan pemeliharaan inventaris kantor, serta perlengkapan atau pembekalan kantor. Bidang keempat yaitu pengawasan. Ada pengawasan marketing, pengawasan operasional, dan pengawasan umum. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, berakhir sudah presentasi, pembahasan, dan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Akhir kata, bila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.